Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan bahas terkait kebijakan alokasi dana BOS di tahun 2022 gitu ya. 2021 sekarang ya. Kemudian 2022 kayak gitu. Banyak yang bertanya terkait apakah benar nih di tahun 2021 akan ada BOS tambahan. Kayak kalau misalkan di tahun 2020 ada BOS BA-Bun gitu ya. Kayak gitulah. Lalu kemudian ada juga sih banyak yang bertanya tentang apakah alokasi dana BOS yang tertera di portal boskemenag.go.id untuk alokasi tahun 2022 yang sudah tertera sekarang itu adalah pagu yang real akan diterima oleh madrasah gitu ya. Mengingat banyak sekali gitu ya jomplang jumlahnya gitu dari jumlah siswa yang sebenarnya. Kayak misalkan gini, tahun yang lalu atau di tahun 2021 dapat alokasi dana BOS untuk semester ini misalkan 200 juta misalkan gitu ya. Tiba-tiba nih untuk alokasi di tahun 2022 memang sudah tertera di pagunya gitu ya. Misalkan 150 juta. Nah, berarti ada kekurangan nih. Secara hitung-hitungan ada 50 juta nih kurangnya kayak gitulah. Atau misalkan setelah dikalkulasi dengan jumlah siswa juga sama, misalkan masih minus kayak gitu. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita buka portal boskemenag.go.id. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita masuk di portal boskemenag.go.id ada informasi penting. Nah, ini nih masalahnya nih. Jadi banyak di antara Bapak Ibu sekalian, para pengelola dana BOS menanyakan terkait kejelasan dari informasi ini. Kayak ginilah. Informasi penting, perhatian. Madrasah Anda menerima alokasi dana BOS tambahan. Nah, kalimat ini barangkali yang diasumsikan oleh Bapak Ibu sekalian di antaranya gitu ya. Di antaranya, apakah benar bahwa di tahun 2021 ini ada dana BOS tambahan kayak gitu? Kayak di tahun 2020 ada BOS BA-Bun kayak gitulah. Mungkin barangkali seperti itu. Mungkin sistem ini sebenarnya ini menanyakan sistem itu, apakah madrasah Anda menerima alokasi dana BOS tambahan gitu ya. Nah, lalu kemudian kalimat berikutnya nih, wajib nih upload ulang. Jadi kalau misalkan kita sebagai penerima BOS tambahan, berarti kita harus mengupload ulang kwitansi penerimaan sejumlah total dana baru yang diterima sebelumnya. Kemudian sebelum melakukan proses pencairan dana dan upload PKS Adendum. Madrasah yang tidak melakukan upload kwitansi dan PKS Adendum tidak dapat mengunggah LPJ. LPJ tahun anggaran 2021 adalah syarat penerimaan dana BOS tahun 2022 gitu. Nah, barangkali informasi ini ya yang banyak diasumsikan oleh para pengelola dana BOS bahwasanya madrasah akan mendapatkan BOS tambahan di tahun 2021. Padahal sebenarnya tidak ya. Di tahun 2021 saya sudah menanyakan ke Madrasah Digital Care bahwasanya di tahun 2021 memang tidak ada BOS tambahan. Jadi terkait revitalisasi pengembangan emis nih, bahwasanya bertujuan nih semuanya Kemenag itu akan memperbaiki kualitas data di emis gitu ya, kevalidan data di emis untuk dilakukan bahwasanya BOS yang diterima itu benar-benar real sesuai dengan data siswa. Nah, itu barangkali semua komponen madrasah nih, baik mulai RA, MI, MTS, MA, MAK gitu ya, semuanya harus bersatu untuk secepat mungkin sesuai deadline yang disyaratkan oleh Kemenag untuk menyelesaikan data emisnya supaya real gitu ya, seperti itu, sesuai batas waktu. Jadi tidak santai-santai, tidak berleha-leha dengan tugas penting itu, terutama nih untuk kepala dan juga operator madrasah dalam hal ini ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 memang tidak ada BOS tambahan. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui live agentnya gitu. Lalu kemudian kita masuk ya di akun portal boskemenag.go.id masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini kan kita sudah masuk di
portal BOS kita masing-masing. Lalu kita kemudian untuk mengetahui berapa pagu BOS untuk tahun 2022, kita tinggal mengklik di tahun ini ya, untuk dipilih tahun 2022. Dengan itu kita langsung diarahkan ke pagu BOS untuk tahun 2022. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita sudah membaca nilai real, nilai yang tertera di pagu untuk tahun 2022. Jadi jumlahnya sangat jauh sekali dengan apa yang didapat di tahun 2021 gitu ya. Atau misalkan setelah kita jumlahkan nih dengan data siswa juga sama gitu ya. Jadi jumlahnya juga masih jauh kayak gitulah. Lalu kemudian kan ini jadi bahan pemikiran lah untuk para pengelola dana BOS di madrasah masing-masing. Apakah benar ini adalah pagu final yang akan diterima oleh madrasah di tahun 2022 gitu ya? Baik, saya jelaskan ya Bapak Ibu sekalian bahwa untuk yang tertera di portal boskemenag.go.id di tahun 2022 ini hanya baru pagu estimasi saja untuk memudahkan madrasah dalam melakukan penyusunan RKM atau IRKAM ya, IDM IRKAM gitu ya, yang disyaratkan kemudian di deadline gitu ya, terkait persyaratan untuk alokasi dana BOS di tahun 2022. Jadi yang tertera itu bukan final, karena yang final itu adalah akan disesuaikan ya dengan data siswa yang sudah dimutakhirkan, di mana Kementerian Agama memberikan deadline sampai tanggal 15 Oktober 2021 ini. Jadi ini baru estimasi saja gitu ya, baru perkiraan saja untuk memudahkan madrasah untuk menyusun IRKAM dan RKM gitu ya, di mana deadline-nya sampai tanggal 22 Oktober gitu. Lalu kemudian untuk alokasi dana BOS di tahun 2022 itu akan real sesuai dengan data siswa yang dimutakhirkan di emis ya, yang diberi batas waktu sampai tanggal 15 Oktober 2021. Begitu ya. Buat kita nih, buat Bapak Ibu sekalian, saya ikut memotivasi sama-sama saya juga gitu ya, untuk memperhatikan deadline yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk menyelesaikan data emis, terutama data siswa sampai tanggal 15 Oktober 2021, supaya nanti kita atau pemerintah bisa mengalokasikan dana BOS madrasahnya sesuai dengan data real di emis madrasah masing-masing. Begitu ya. Kemudian deadline untuk IRKAM dan IDM ya, betul, IRKAM dan IDM itu tanggal 22 kalau tidak salah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang saya dapatkan dari Live Agent Madrasah Reform ya, sebagai salah satu tempat buat kita untuk bertanya terkait madrasah ya gitu, pengalokasian dana BOS ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengalokasian bantuan di Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.